Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildan Hardiansah dengan NIM 2502146 dari SAIG angkatan 2025 dan dari komunitas Raster. Di sini saya akan melakukan tutorial penajaman kontras citra dan interpretasi visual sebagai dasar dalam mengenali objek pada citra satelit menggunakan metode Brufy dan prinsipal komponen analis atau PCA. Sebelum lanjut, sebenarnya apa sih penajaman citra satelit gitu ya? Penajaman citra satelit atau pan-sharpening adalah proses meningkatkan ketajaman atau detail resolusi spasial suatu citra yang mana biasanya itu menggabungkan citra multispektral yang mempunyai warna namun resolusinya rendah dengan citra pankromatik yang hanya mempunyai warna hitam putih namun tingkat resolusinya tinggi. Analogi sederhananya, bayangkan apabila kita mempunyai dua kamera. Untuk kamera A, dia bisa memotret dengan warna penuh, namun hasilnya agak buram atau pecah-pecah. Itu merupakan analogi untuk citra multispektral. Sedangkan kamera B, dia hanya bisa memotret hitam putih, tapi hasilnya sangat tajam dan detail atau resolusinya tinggi. Itu merupakan citra pankromatik menggunakan band 8. Seperti itu. Mungkin kita langsung saja ke hands-on-nya gitu ya, atau tutorialnya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu NV Classic. Saya menggunakan 5.3 32 byte ya. Oke, kita tunggu. Nah, dia muncul memang bar seperti ini ya. Hal pertama atau step pertama yang kita lakukan adalah kita ke file, open image file, lalu kita cari data yang sudah ada gitu ya citranya. Lalu kita masukkan semua band citranya gitu ya. Kita blok semua. Kita open. Karena dia pisah-pisah gitu ya tiap bandnya, kita gunakan layer stacking gitu ya untuk menggabungkan citranya. Kita layer stacking, lalu import file, kita masukin semua data bandnya, kita oke. Nah, untuk datumnya kita nggak usah ubah apa-apa lagi ya, karena dia sudah mengikuti koordinat dari data citranya gitu. Kita tinggal langsung enter output file name-nya itu, kita kasih nama dan mau taruh di mana gitu ya. Saya mau namain layer stacking. Nah, ini ya. Kita open. Lalu kita oke kan. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Nah, dia udah muncul nih ya, layer stacking. Jadi dia udah nyatu gitu. Kita langsung tampilin dari citra yang memang belum diolah sama sekali gitu ya, menggunakan kita atur dulu RGB-nya, kan RGB band 4, 3, 2 atau RGB gitu ya. Lalu kita load RGB. Nah, ini merupakan tampak data citra yang memang belum diolah sama sekali gitu ya. Seperti ini dia bentuknya. Masih agak buram-buram gitu ya. Nah, kita akan mulai menggunakan metode yang pertama yakni Brufy. Nah, pertama kita ke transform, image sharpening, lalu color normalize Brufy. Nah, untuk select input RGB-nya kita yang available band list. Lalu oke. Nah, ini kita masukin nih datanya mau warna apa gitu kan ya. Kita RGB juga gitu. 4 3 2. Pastikan ini masih tetap yang memang yang layer stacking gitu ya. Lalu kita oke kan. Nah, ini kita diminta buat masukin high resolution info file. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, bahwasanya citra multispektral yang mempunyai band banyak band gitu ya, digabung dengan citra pankromatik yang hanya mempunyai satu band, ini band 8. Itu makanya kita sekarang di high resolutionnya masukin yang band 8 atau yang pankromatiknya saja gitu ya, karena dia punya resolusinya tuh lebih tinggi. Lalu kita oke. Resamplingnya tetap di NRSNIC4, lalu enter output file name-nya, kita kasih nama gitu ya, dan taruh di mana juga. Kita kasih nama oke. Lalu kita oke.
Nah, udah muncul ya dia Groovy. Nah, untuk RGB color-nya dia udah langsung menyesuaikan dengan hasil dari Groovy yang kita input barusan. Makanya kita tinggal langsung ke display, new display buat munculin ini. Lalu kita load RGB dari hasil metode pertama atau Groovy ya. Nah, ini merupakan hasil citra Groovy gitu ya. Kita atur dulu ini klik kanan di sini, klik display, lalu kita oke biar dia tuh objeknya sama gitu ya. Nah, kita atur ke sebelah sini. Nah, bisa teman-teman lihat gitu ya perbandingannya bagaimana metode Groovy ini berjalan. Dia tuh bisa mengubah hasil citra sebelumnya itu jauh lebih jelas dan lebih detail gitu. Ini merupakan hasil yang memang belum diolah sama sekali menggunakan layer stacking saja. Sedangkan yang kanan sudah menggunakan metode Groovy yang dia menggabungkan citra multispektral dengan citra pankromatik yang membuat detailnya itu lebih jelas gitu atau bisa terlihat batas-batas dari suatu objeknya gitu dibandingkan dengan citra yang memang belum diolah sama sekali gitu ya. Nah, bisa dilihat ini perbandingannya. Ini yang dari defaultnya awal lalu ini menggunakan metode Groovy. Jadi dia lebih jelas seperti itu. Itu merupakan metode pertama gitu ya, penajaman citra atau kontras citranya menggunakan metode Groovy. Sekarang kita akan masuk ke metode 2 yakni menggunakan principal component analysis. Nah, sebenarnya for your information bahwasanya principal component analysis ini itu bisa digunakan banyak metode gitu ya, bisa menggunakan untuk analisis banyak hal gitu. Namun yang akan saya jalankan atau kita tutorkan hari ini itu adalah untuk menganalisis litologinya saja seperti itu. Nah, mungkin ini hasil dari Groovy, jangan lupa kita save ya. Kita save dengan cara ke file, lalu save image as ke image file. Lalu kita ininya atur ke TIFF, geotiff ya. Nah, ini memang kayak gini ya. Jadi nanti kita tinggal oke aja, nggak apa-apa. Nah, geotiff lalu kita ke choose. Kita kasih nama hasil Groovy. Lalu kita open. Oke, kita okekan. Nah, dia sudah tersave gitu ya untuk hasil dari Groovy-nya. Sekarang kita lanjut ke metode yang kedua atau PCA ya, Principal Component Analysis. Kita ini close aja nggak apa-apa. Nah, untuk metode yang kedua kita sama ke transform. Lalu kita ke Principal Component Analysis. Lalu kita ke forward patch rotation. Lalu ke computer new statistic and rotate. Oke. Kita masukkan yang layer stacking kembali gitu ya, karena citra awal kan. Kita oke kan. Nah, untuk output state file name ini nggak apa-apa ya, nggak usah. Kita langsung atur aja di enter output file name. Kita kasih nama dia. Ini namanya bebas aja ya. Penting supaya teman-teman ingat aja. Open. Oke, udah muncul. Kita oke. Nah, dia sedang nge-save. Oke, kita tunggu ya sampai dia selesai. Nah, ya muncul ya tadi. Nah, sekarang kita ke ini ya RGB color ya. Lalu ininya kita ke new display buat munculin image. Lalu kita atur ininya di karena kita akan mengkaji litologi gitu ya. Kita pakai yang layer stacking terlebih dahulu karena untuk perbandingan gitu ya. Kita pakai yang 4, 5 dan 2 gitu ya. Nah, apa sih buat 4, 5, 2 red, near dan blue ini sebenarnya memang untuk kajian analisis litologi gitu ya. Kita langsung load RGB aja. Nah, ini data citra yang tampil adalah citra yang memang belum kita lakukan dengan metode PCA gitu. Dia ini benar-benar menggunakan dari layer stacking atau bawaan dari citranya, defaultnya gitu. Nah, sekarang kita akan masukkan yang hasil dari analisis PCA. Kita ke new display lagi untuk memunculkan. Lalu ininya udah pasti di forward PC yang barusan kita tadi sudah save gitu ya. Kita masukkan band yang sama, yakni 4, 5,
Nah, kita langsung load RGB. Nah, oke, udah muncul ya. Nah, ini tuh sudah kita analisis gitu ya menggunakan PCA. Supaya kita muncul tahu nih jumlah dari value tiap band, kita klik kanan di hasil PCA ini. Lalu Z profile. Nah, ini muncul ya kurva dari tiap band sesuai objek yang kita ajuin di citra hasil PCA gitu, khususnya analisis litologinya. Kita biar sama gitu ya ininya, kita ke link display lalu kita oke. Nah, itu bakal mengikuti gitu ya. Jadi yang kiri kanan itu bakal sama gitu. Kalau sesuai objeknya, kita nih tarik objeknya ke air, maka dia juga di sini akan sama di air gitu, seperti itu. Nah, setiap kita berpindah sesuai dengan objek kajian kita, itu kurva tiap bandnya itu akan berubah, dan itu yang akan kita analisis gitu. Bila kajiannya memang untuk litologi gitu, bisa dilihat kurva bandnya bagaimana gitu. Kalau dia titik sini ternyata band merahnya lebih tinggi dibanding dengan band lain, dan bahkan mungkin band blue-nya tuh malah turun sekali gitu ya untuk di wilayah sini, kita pindahkan ke air kan. Nah, maka yang lainnya band red dan greennya dia rendah, sedangkan band blue-nya tuh tinggi gitu. Kita ke wilayah gunung. Nah, di gunung juga bisa dilihat kan ini bahwasanya dia mempunyai kandungan besi gitu, karena dia sensitif untuk warna keemasan gold ini untuk menganalisis litologi, khususnya mungkin kandungan besi yang ada. Ini bisa kita lihat bahwasanya punya band blue-nya tuh dia tidak ada, sedangkan merah dan hijaunya relatif lumayan gitu kan. Nah, itulah mungkin metode menggunakan metode prinsipal komponen analisis untuk mengkaji analisis litologi yang ada pada suatu citra gitu. Nah, mungkin teman-teman itu merupakan tutorial gitu untuk mengkaji dari pengolahan penajaman kontras citra dengan menggunakan metode Brophy dan prinsipal komponen analis. Dan itu bisa kita lakukan gitu ya supaya dapat mempermudah visualisasi untuk mengenali objek pada citra satelit. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.